Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azzaja jundahu wa hazama al-ahjaba wahdah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak-bapak jamaah semuanya yang moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, keselamatan kepada kita semuanya, keberkahan, keselamatan kepada keluarga kita semuanya, keberkahan, keselamatan kepada kedua orang tua kita semuanya, keberkahan dan keselamatan kepada guru-guru kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang benar-benar menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus karunia berupa nikmat iman dan karunia berupa nikmat Islam, serta karunia berupa nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat teriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada kekasih Allah, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tertaburkan pula kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya khususnya, dan umumnya kepada siapa saja yang mau menjalankan syariat agama Islam. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini tentu kita patut bersyukur kepada Allah atas semua apa-apa yang diberikan Allah kepada kita, baik dalam bentuk nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa dan mampu melangkahkan kedua tangan kita, melangkahkan kedua kaki dan mengayunkan kedua tangan kita kembali hadir di Majelis Ta'lim Miftahul Riyad Al-Ma'arij dalam rangka acara pembukaan pengajian sekaligus acara halal bihalal. Oleh karenanya
Sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi pembicaraan pada malam hari ini, alangkah baiknya dan semestinya saya selaku pengasuh Majelis Ta'lim Miftahul Riyad Al-Ma'arij, tentunya karena ini masih berkaitan dengan Idul Fitri, masih berkaitan dengan Lebaran, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan saya, baik kesalahan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam bentuk perilaku ataupun ucapan, terkadang lisan yang tidak sengaja, terkadang perilaku yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Sudi kiranya para bapak semuanya, para jamaah semuanya untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafin ya Pak? Serius? Mana bukti dimaafin gak? Dimaafin, alhamdulillah. Begitu juga bapak-bapak, barangkali ada salah ucap ke saya, ada perilaku yang tidak disengaja, saya sudah memaafkan segala kekhilafan, segala dosa-dosa bapak. Itu pun kalau bapak-bapak ada salah ke saya ataupun saya salah ke bapak-bapak. Oleh karenanya momentum ini kita jadikan untuk saling maaf-memaafkan. Cuma ini ngaji kopinya belum ada, dikarenakan bendahara tadi baru nongolnya juga di depan jalannya, takut kelihatan, padahal udah kelihatan sebenarnya mah. Ya sambil menunggu kopi lah ala kadarnya, saya akan menyampaikan berkaitan dengan Idul Fitri atau Ramadan atau Lebaran. Karena tidak terasa Ramadan telah meninggalkan kita, tidak terasa kita sudah berada di bulan Syawal. Tepatnya tanggal berapa kira-kira? Hah? Udah berapa hari dari Idul Fitri sampai sekarang bapak-bapak? Kalau Ramadan mah dihitungin ya. Ramadan mah dihitungin, tapi Syawal nggak dihitungin. Itulah kehebatannya. Alhamdulillah. Berbicara Lebaran, berbicara Idul Fitri itu sebenarnya begini. Kita sudah mengetahui Lebaran itu satu tradisi lah, satu budaya yang semuanya boleh ikutan Lebaran. Mau puasanya sehari boleh nggak ikut Lebaran? Boleh, nggak ada yang larang. Mau puasanya seminggu ataupun 2 minggu, mau terawihnya awal doang sama akhir, boleh nggak ikut Lebaran? Ada nggak yang di sini kira-kira? Banyak. Yang di luar apa yang di dalam? Di luar. Di dalam kan. Mau puasa atau tidak puasa boleh ikut Lebaran. Sebab Lebaran ini adalah satu tradisi, semuanya boleh ikut Lebaran. Dan Lebaran juga identik dengan mudik atau pulang ke kampung. Sebenarnya bahasa mudik itu dari mana sih? Kita terkadang antusias ketika datang Lebaran, ada bahasa mudik. Kita kapan mengenal kalimat mudik itu? Itu sebenarnya kalimat yang diungkapkan oleh para alimil ulama sebenarnya. Kalimat mudik itu terdiri dari 5 huruf. 1 huruf M, 2 huruf U,
Udah D aja nyebut. U 3 huruf D, 4 huruf I, 5 huruf K. Itu semuanya mengandung makna mudik. Maka ada sebagian orang yang mengartikan mudik itu M-nya adalah menjalin, U-nya adalah ukuah, D-nya adalah dalam, I-nya adalah ikatan, K-nya adalah keluarga. Jadi ketika seseorang mudik atau pulang kampung, itu artinya sedang menjalin ikatan ukuah dalam bentuk keluarga. Pantes kalau orang pulang kampung itu bawaannya senang meskipun sudah lebaran seminggu. Ada nggak? Meskipun sudah lebaran seminggu, sebab ada daya tarik. Ketika kita mudik, kita menjalin kerabat, tetangga, bahkan keluarga. Ada jalinan ukhuwah Islamiyah. Jadi kalimat mudik itu tidak sembarangan. Jangan dianggap enteng. Mudik orang macet juga maksain mau mudik, sebab pada dasarnya ada kalimat tadi, ukhuwah, menjalin ukhuwah dalam bentuk keluarga. Artinya kita menyambung silaturahim. Gak ada orang tua, gak ada bapak ibu, kita bisa berziarah pada kedua orang tua kita. Kemudian bisa bertemu dengan pak dek pak le, dengan mamang bibi, paman uwa, encang encing dan lain sebagainya. Itu bagian ukhuwah untuk menjalin silaturahmi. Berbicara lebaran dengan Idul Fitri pun ada perbedaan. Nah, tadi sudah kita mengetahui lebaran, mudik, kemudian Idul Fitri. Berbicara Idul Fitri itu, Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Jadi ketika kita datang Idul Fitri berarti kita kembali kepada kesucian. Jadi secara sederhana orang yang kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tidak ada dosa dan noda kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah puasa Ramadan. Yakin nggak kita nih seperti bayi ini? Yang di luar yakin pada terawihnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Betul lagi. Yakin. Ya, yakin gak yakin lah. Insya Allah aja lah, ngambil pertengahan. Sebab kata baginda Rasul begini, paman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja dunubihi kayyaumi waladatu ummu. Paman somahu, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa qamahu, dan malamnya qiyamul lail, dalam arti salat tarawih full sebulan, puasanya tarawihnya imanan, karena iman, percaya, yakin, tidak ada paksaan. Puasanya tarawihnya karena iman. Ikhtisab, ikhlas, pakai son. Ini yang berat nih. Puasanya, tarawihnya ikhlas. Ini yang berat nih, ikhlas. Maka kata Rasul, kharaja dunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka akan keluar dosa-dosanya kayaumi, seperti pada hari di mana dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita diampuni, kemudian setelah mendapatkan ampunan dari Allah sesuai dengan janji Allah, ganjaran puasa adalah surga. Amin ya Rabbal alamin. Tapi bapak-bapak, kalau dosa kita berkaitan dengan hakullah,
kita tobat dengan Ramadan, puasa qiyamul lail, janji Allah berdasarkan hadis baginda Rasul, kita ini diampuni dosa-dosa oleh Allah. Tapi ada dosa-dosa yang berkaitan dengan hakul adabi, dengan sesama manusia. Manusia ini yang paling berat. Beratnya? Ini yang paling berat, yang terkadang kita kebanyakan memohon ampun kepada Allah, tapi sedikit sekali atau jarang sekali kita meminta maaf kepada sesama manusia. Manusia itu yang menjadi ganjalan seseorang untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini bisa terjadi sebab kita kan manusia biasa yang tidak luput dari salah dan benar. Enggak kira-kira? Terkadang kita baik hubungan kepada Allah, nggak baik hubungan kepada sesama manusia. Betul nggak kira-kira? Betul. Yang begitu dibetulin. Terkadang kita baik sesama manusia, sama Allah nggak mau ibadah. Ada nggak yang begitu? Ada. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan kepada kita apabila kita bertobat ketika melaksanakan ataupun mengerjakan dosa berkaitan dengan Allah, kemudian kita pun meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan ataupun dosa kepada manusia. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Muslim. Dalam hadis ini menjadi satu pelajaran buat kita sebenarnya. Ada seorang perempuan yang ahli ibadah, katakanlah, pokoknya ibadahnya luar biasa nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udzibat imra'atun fi hiratin sajanatha hatta matat fadakhala fihi an-nar la at'amatha wa saqatha idza habasatha wa la taraka ta'kulu min khasasil ardi. Ada seorang wanita, ia ahli ibadah, rajin sholat malam, pokoknya ibadahnya Kalau orang sudah rajin ibadah sholat malam, berarti itu puncaknya ibadah. Pokoknya mah yang wajib mah enggak kehitung lama dia. Ini mah rajin sholat malam. Namun seorang wanita ini dalam hadis tadi diponis masuk neraka oleh Allah. Apa penyebabnya? Fi hirratin, hanya gara-gara menyakiti seekor kucing saja. Kemudian apa yang ia lakukan terhadap kucing tadi? Sajanat hatta matat, ia mengurungnya, ia menganiayanya, ia mendoliminya sampai kucing itu mati. La hiya at'amatha, jangankan seorang wanita tersebut memberikan minum terhadap kucing tadi, wasaqatha, jangankan ia memberi makan kepada kucing tadi, idza habatsatha, perempuan tersebut menganiayanya. Kalau kita menganiaya kucing gimana sih? Wah, mungkin kucing dipukul, dijewer, mau ngambil ikan dikeplak palanya. Ini buat gua, kata kucing gua, dikasih tulangnya doang, keplak tabok. Wala tarokatha, dan perempuan tersebut tidak melepaskan, tidak membiarkan kucing tadi memakan rerumputan bumi. Kita dapat menarik pelajaran dari hadis ini. Kalau seorang ahli ibadah diponis masuk neraka karena hanya gara-gara seekor kucing saja, kucing yang ia sakiti, mungkin kalau kucing kita nggak ada harganya ya, tapi kalau kucing yang mahal
mau bisa puluhan juta ya. Seorang ahli ibadah saja mengundang kemurkaan Allah gara-gara menyakiti seekor kucing saja. Apalagi yang kalau kita sakiti adalah kedua orang tua kita. Orang tua yang telah mengandung kita, orang tua yang telah melahirkan kita, orang tua yang telah menyusui kita, orang tua yang telah mendidik kita, orang tua yang telah membesarkan kita, orang tua yang tidak henti-hentinya dengan ikhlas siang malam mendoakan ke anak-anaknya. Lalu bagaimana pula kalau yang kita sakiti adalah saudara kita sendiri? Saudara yang syahadatnya sama, saudara yang wajib sholatnya sama, saudara yang wajib puasanya sama. Tentu kemurkaan Allah jauh lebih besar ketimbang menyakiti seekor kucing tak. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kayaknya serius amat sih ngajinya ya. Apa nggak ada kopi gitu? Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, makanya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-muslimuna man salimal muslimina min lisani wa yadi. Ini hitung-hitung kita ngobatin diri kita, terkhusus saya lah. Al-muslimuna man salimal muslimina min lisani wa yadi. Seseorang dianggap muslim yang benar adalah orang-orang yang kaum muslimin secara keseluruhan selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama, seseorang patut disebut muslim yang benar dengan keislamannya apabila mulut dan tangannya, ucapan dan perbuatannya tidak menimbulkan luka hati di hadapan muslim yang lainnya. Pengertian yang kedua, seseorang dianggap muslim yang sejati yang benar dengan keislamannya di antaranya apabila ia mampu menyelamatkan muslim yang lainnya dari malapetaka yang dihadapinya, baik dengan sekedar bantuan lisannya ataupun dengan sekedar pertolongan tangannya. Itu muslim yang benar-benar sejati. Nah, kita ini muslim apa muslim? Muslim. Ya Allah, kita mampu menyelamatkan hadis ini aja luar biasa nih. Surga jaminannya. Amin. Nah, terkadang oleh karenanya kita ini manusia biasa, terkadang bergaul, bercanda. Saya lah yang kadang banyak ngomongnya, terutama kepada Ali. Saya minta maaf. Maafin gak? Tapi kan saya kasih duit loh. Sudah berapa kali kita minta maaf kepada istri kita yang terkadang kita anggap enteng terhadap istri kita. Berapa kali kita membentak kayak kita jagoan. Apakah nunggu lebaran yang akan datang? Hah? Nunggu lebaran aja ntar Pak minta maafnya setahun sekali. Padahal tidak ada satupun jaminan seseorang menghadap Allah dalam artian dia meninggal kalau kita belum minta maaf kepada orang yang pernah kita lukai hatinya, baik keluarga kita, terkhusus istri kita, orang tua kita, tetangga kita. Kalau kita belum minta maaf kepada orang tersebut, maka dosa-dosa itu tetap ada dan kita tergolong orang-orang yang celaka atau orang yang bangkrut atau orang yang mukhlis. Oleh karenanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, ketika baginda Rasul berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, kemudian baginda Rasul mengajukan satu pertanyaan kepada sahabatnya, bukan berarti Rasul tidak tahu dengan apa yang Rasul ucapkan, tetapi seakan-akan Rasul mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kata baginda Rasul, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang paling bangkrut itu? Siapakah orang yang paling muflis itu? Kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina ma la darhama wala mata. Ya Rasulullah, menurut kami, kata para sahabat, orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang celaka adalah orang-orang yang tidak mempunyai dinar ataupun tidak mempunyai dirham. Sekalipun dia mempunyai dirham dan dinar, nama hutangnya lebih besar daripada dinar dan dirhamnya. Artinya orang ini orang yang bangkrut. Rasulullah mendengar jawaban sahabat, beliau tersenyum. Kemudian beliau menjawab, wahai sahabat-sahabat, bukan itu yang dimaksud. Orang yang bangkrut itu, orang yang celaka itu, kata baginda Rasul, innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamati bis salatin was siyamin waz zakatin wa yati wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mal hada wa daraba hada. Wahai sahabat-sahabatku, innal muflisa, sesungguhnya orang yang paling celaka, orang yang paling bangkrut, min ummati, dari golongan umatku, kata Rasul, mayati yaumal qiyamati, ia datang pada hari kiamat, bis sholati, dengan membawa pahala sholat. Sholat wajibnya ia bawa, sholat jamaahnya ia bawa, tahajudnya, rawatibnya, kemudian tarawihnya ia bawa, wasiyamin, dan ia membawa pahala puasa, puasa Ramadannya ia bawa, puasa sunnahnya ia bawa, wazakatin, dan ia membawa pahala zakat, zakatnya ia bawa, sodakohnya ia bawa. Namun sayang sekali orang ini, wayati wa qad syatama hada, ketika di dunia dia pernah menyakiti orang tersebut, dia pernah menzalimi orang tersebut. Satu sisi dia membawa amal kebaikan, di sisi lain dia membawa amal keburukan. Ya Allah, ya Rabb, ini pahala sholat saya, pahala berjamaah saya, pahala sholat sunnah saya. Kemudian orang yang disakiti datang, ya Allah, betul sekali, orang ini ketika di dunia sholatnya rajin, tahajudnya rajin, namun saya ketika di dunia pernah disakiti, hati saya sakit, hancur hati saya. Allah, pada hari ini saya minta keadilan, ya Allah. Tuh, diadililah. Kemudian orang ini membawa pahala puasa. Ya Allah, ini puasa Ramadan saya. Kemudian orang yang pernah waqadha hada, orang yang pernah ia fitnah, orang yang pernah ia tuduh, orang yang pernah ia zalimi, datang, ya Allah, ya Rabb, betul sekali orang ini puasa Ramadannya enggak pernah ketinggalan, Senin Kamisnya, Rajabnya, tapi ketika di dunia saya pernah difitnah oleh orang tadi, saya pernah disakiti oleh orang tadi, hancur hati saya, sakit hati saya, maka pada saat ini, ya Allah, ya Rabb, saya minta keadilan. Kemudian wazakati, dan orang tersebut membawa pahala amal zakat, membawa pahala amal kemusodaqah. Namun orang itu datang, ya Allah, ya Rabb, ketika di dunia ia rajin zakat, bahkan sodakohnya dia jadi orang dermawan, tapi ya Allah, ya Rabb, harta saya pernah diambil oleh dia, pernah dicuri oleh dia. Maka pada hari ini saya minta keadilan, ya Allah, maka diadili orang tersebut. Setelah diadili,
salatnya, zakatnya, puasanya, kemudian fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka Allah akan pindahkan pahala kebaikan yang ia bawa, baik pahala puasanya, pahala salatnya, pahala zakatnya, dipindahkan kepada orang yang dia sakiti satu persatu sesuai dengan kesalahan, sesuai dengan dosa yang pernah ia lakukan terhadap orang tadi. Na'udzubillahi min. Dan ini yang terkadang kita kurang memperhatikan. Ini renungan buat kita. Maka melalui Ramadan, melalui Idul Fitri, melalui Lebaran, yuk sama-sama kita saling memaafkan. Sebab tidak ada lagi kalimat yang lebih indah yang kita ungkapkan, meskipun kita mungkin mulia di hadapan manusia, tapi belum tentu di hadapan Allah kita mulia. Mungkin kita disebut rajin ahli ibadah di pandangan manusia, tapi wallahu alam dalam bentuk pandangan Allah. Jadi sempurna atau tidak sempurnanya ibadah puasa Ramadan seseorang dapat dilihat setelah bulan Ramadan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka pentingnya ada halal halal. Oh, saling memaafkan. Harusnya sih halal bihalalnya tiap hari. Sama istri, bapak minta maaf. Ya enggak? Halal bihalalkan itu kan bahasa Arab. Dari kata halalun bihalalin yang artinya saling halal menghalalkan. Dulu saya pernah nempeleng dulu istri. Sekarang maafin ya. Iya sih dimaafin, besok nempeleng lagi. Ya, maka manusia tidak ada kalimat yang lebih mulia kecuali mohon maaf, minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya melalui pembukaan pengajian ini, di pertemuan ini, saya sekali lagi ya mohon maaf apabila bahkan pasti ada kesalahan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sudi kiranya bapak-bapak untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena gurame sudah menunggu. Tukang kamera udah pelotot mulu matanya, lama bener. Yang nyender udah begini ngantuk. Yang jelas melalui pertemuan ini setelah Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita makin meningkat insya Allah. Demikianlah bapak-bapak ya, pertemuan kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.